Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau kasih tutorial ya guys ya, tutorial cara pemasangan LCD Vivo Y81 ya guys ya, dengan secara detail dan tanpa ada percepatan video ataupun singkatan video. Pokoknya di sini saya ngasihnya detail banget ya guys ya. Khusus untuk pemula yang baru menjadi teknisi HP, saya kasih tutorialnya guys ya. Nah, untuk cara pembongkarannya, casingnya pasti semua juga udah tahu ya guys ya, ataupun udah ganti LCD yang lama juga pasti udah tahu ya. Nah, di sini tuh saya kedatangannya LCD-nya udah copot kayak gini, jadi tidak tervideo. Langsung saya videonya sisa-sisa lemnya aja ya guys ya, sisa lem bekas LCD lamanya yang masih tersimpan di sisi-sisinya ini. Jadi saya coba bersihkan terlebih dahulu supaya nanti pergantian LCD yang barunya itu bisa jadi presisi kembali dan lebih bagus lagi ya guys ya. Untuk dari pandangan kanan kiri atas bawah itu tidak ada cahaya yang tembus ya guys ya. Nah, di sini saya coba bersihkan secara perlahan. Yang penting jangan terlalu tekan ya guys ya. Nantinya ini gampang rapuhnya ya guys ya. Untuk dudukan LCD-nya gampang rapuh. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan dibawa enjoy aja guys. Dibawa santai juga nggak apa-apa, sambil ngopi nggak apa-apa. Yang penting ini bersih supaya LCD yang barunya itu bisa normal kembali dan presisi. Nah, di sini saya coba pasang untuk mesinnya guys, karena tadi itu enggak dibaut jadi lepas-lepas aja. Jadi sekalian saya lepas aja guys ya, karena cuman membersihkan sisa-sisa lem yang bekas LCD lamanya. Nah, di sini nih guys ada kabel panjang ini yang kecil, itu namanya kabel antena sinyal ya guys ya. Kalau ini enggak terpasang nanti sinyal pun tidak ada, jaringan pun sama aja tidak ada gitu ya guys ya. Jadi untuk kabel yang ini berpengaruh guys ya, jangan sampai lupa untuk dipasangnya. Dan cara bongkarnya itu atau cara copot kabel ini tinggal dicongkel aja guys ya, di pas kuningannya itu guys. Jadi jangan main tarik dari kabelnya, nanti putus malah jadi nambah deh masalahnya. Nah, ini saya coba pasang LCD barunya guys ya. Untuk LCD barunya saya seperti biasa memakai merek OG ataupun original ya guys ya. Ini sebelum dilem ataupun dipasang, saya seperti biasa saya pasang terlebih dahulu, tapi jangan dilem guys ya. Karena saya mau mencoba untuk layar ya guys normal atau tidaknya, dan touchscreennya juga aman atau tidaknya. Jadi lebih bagusnya jangan dilem dulu. Nah, di sini saya coba nyalakan dulu untuk HP-nya apakah dia nyala atau tidak. Nah, di sini udah nyala ya guys ya. Kita tunggu sampai masuk ke menu. Pokoknya di sini saya videonya nggak dipercepat, langsung aja supaya tutorialnya lebih jelas. Dan untuk yang teknisi pemula juga bisa memperhatikannya dan jangan di skip juga ya guys ya. Awal pertama nggak apa-apa, nggak usah di skip, karena supaya bisa dan bisa belajar juga. Di sini kita tunggu, sambil menunggu saya coba siapkan untuk karet gelangnya supaya nanti saat pengeleman itu langsung saya pakai karet gelang aja guys ya. Kalau pakai solasi itu lebih bagus juga, tetapi menurut saya kurang ya guys ya. Nah, di sini untuk wallpapernya dia wallpaper apa ya, gerak ya guys ya. Jadi untuk tosilnya agak lambat. Nah, harus digeser seperti ini baru dia bisa. Nah, untuk polanya saya nggak tahu ya guys ya, karena usernya tidak mengasih pola ataupun kata sandinya guys ya. Di sini saya coba layar sentuhnya itu aman, dan untuk kembalinya ini rada keras itu karena masih ada stiker merek OG nya nih guys ya. Sengaja nggak saya lepas nanti supaya saya pasang tiginya nih. Saya coba buka kata sandinya atau polanya itu salah ya guys ya. Pokoknya untuk LCD nya ini kemungkinan normal guys ya. Ini saya coba sentuh-sentuhnya, saya ketik-ketiknya itu aman-aman aja guys ya. Nah, di sini dia mati, harus dinyalakan kembali. Kita coba nyala power ya, tekan aja sekali. Nah, tuh guys, nyala ya guys ya. Ini wallpapernya memang wallpaper gerak. Nah, di sini langsung saya cabut aja untuk fleksibel baterainya.
Nah di sini juga untuk fleksibel LCD nya saya copot juga, dan pelan-pelan untuk copotnya. Dan saatnya untuk pengalaman juga kita simpan di sebelah sini untuk LCD barunya guys ya. Saya di sini lem LCD nya pakai merek yang Sukun ya guys ya, yang Sukun 7000. Ini udah kesini udah setahunan saya pakai ini, alhamdulillah awet dibandingkan yang satunya itu tuh guys, yang bungkusnya ada emas-emasnya itu guys. Itu kayaknya kurang ya, itu saya lupa namanya. Saya udah tahu yang ini pakai yang ini ya guys ya. Nah di sini saya coba kasih lem untuk framenya, pelan-pelan aja guys ya untuk ngasih ininya, jangan terlalu banyak juga, nantinya lumer ke LCD itu nanti LCD-nya ada bercak hitamnya. Nah makanya di sini yang lebih banyak tuh pojok aja guys ya, pojok atas pojok bawah itu, karena dia lebar untuk dudukan LCD-nya nggak apa-apa itu lebih banyak, supaya dia kalau jatuh tidak langsung terbuka untuk LCD-nya. Nah di sini saya pojok-pojoknya saya kasih lebih banyak, dan pinggir mah secukupnya aja guys ya. Sambil berjalan kita tekan untuk lemnya, kita pelan-pelan. Jadi enak guys ya, kalau udah terbiasa tuh kita tinggal jalan seperti ini. Nah kalau yang nggak kena ya kita tambahin aja dikitnya guys. Nah di sini untuk pojok-pojok harus hati-hati, dan bagian bawah juga harus hati-hati guys ya, harus secukupnya aja guys. Kalau kebanyakan takut kena fleksibelnya, maka nantinya fleksibelnya malah touchscreen-nya yang bermasalah. Oke guys, menurut saya sudah cukup untuk pengalamannya. Kita tutup kembali untuk lem LCD-nya supaya tidak kering. Nah di sini mesinnya copot-copot aja guys ya, karena nggak dibaut guys. Nah di sini untuk LCD barunya itu ada stiker yang biru, mau dilepas nggak apa-apa, mau nggak dilepas nggak apa-apa. Kalau saya di sini biasanya nggak saya lepas ya guys ya, karena tidak berpengaruh juga. Mungkin untuk teknisi yang lain ya ada yang dicopot, ada yang enggak juga guys ya. Nah di sini langsung saya pasang aja untuk fleksibel LCD-nya. Kita rapihkan supaya dia saat nyala touchscreen atau yang lainnya aman-aman aja guys ya. Oke, untuk plastik tutup baterainya kita rapikan kembali, dan untuk baterainya kita pasang pelan-pelan aja guys ya. Untuk pemasangannya fleksibelnya saya coba pasang. Nah untuk sementara saya karetin, nunggu beberapa menit nanti baru kita pasang yang lainnya. Di sini saya untuk yang atas atau bawah pakai karetnya 3 ya guys ya, dan nanti yang sampingnya juga sama 3 ataupun 2 nggak apa-apa ya guys ya, karena ini sifatnya untuk sifat sementara aja guys. Nah di sini saya pakai 2 karet untuk yang samping-sampingnya, dan di sini sebenarnya saya diamkan dulu HP-nya 10 menit lah atau 20 menit, terserah guys ya. Menurut kalian kalau sudah kering ya udah, tapi kalau pakai blower atau hair dryer itu kemungkinan ya 5 menit juga udah beres ya guys ya. Nah di sini udah saya beberapa menit, langsung saya ini aja guys, cut aja untuk videonya. Langsung kita nunggu 10 menitnya, selesai 10 menit langsung saya lepas untuk karet-karetnya, dan lanjut untuk perakitan yang lainnya guys ya. Nah di sini kabel antenanya kita rapikan kembali ke tempatnya, dan untuk baut-bautnya saya simpan di sini, dan untuk penutup mesinnya juga saya taruh sini. Untuk tempat SIM cardnya juga saya taruh sini supaya lebih aman lagi ya guys ya, karena nanti kalau taruh di tempat servis ini biasanya taruh di depan, tiba-tiba sekalinya merem ataupun gimana itu gak tahu tuh bautnya larinya pada kemana. Makanya saya rapihkan di plastik ini supaya tidak ada yang hilang bautnya satupun. Oke, di sini langsung saya pasang aja bautnya satu persatu. Kita nggak apa-apa ya guys ya, agak lambat untuk pemasangan bautnya, karena kan videonya juga tidak tidak dipercepat. Ini pokoknya detail banget ya guys ya, wajib dicoba supaya
teknisi pemula itu bisa untuk mencopot dan membongkar pasang HP merek Vivo Y81. Untuk yang mau beli LCD nya silahkan komen guys. Harganya juga lumayan murah juga, nggak nguras kantong, dan bonus DG guys. Saya beli LCD saya kasih bonus DG. Dan kalau mau servis lewat online nggak apa-apa guys, nanti saya akan bikin tutorialnya, ataupun saya kalau HP ada yang masuk ke saya dari YouTube atau dari mana, akan saya bikin video supaya sama-sama mengetahui untuk kerusakannya, dan saat pemasangannya juga mengetahui guys ya. Itu yang lebih penting ya guys. Untuk harganya mulai dari 2,5 sampai 300 aja guys. Menurut saya sih segitu udah cukup kalau di sini ya. Kalau di tempat-tempat lain nggak tahu tuh berapa gitu, karena beda daerah itu beda harga juga guys ya. Nah di sini lanjut kita kencangkan dulu untuk baut-bautnya. Ini ada salah satu yang salah ya, harusnya di bagian atas. Saya pasang di sini untuk yang ada segelnya. Untuk HP ini nih cuman LCD doang ya guys ya yang bermasalah, karena LCD nya tadinya bekas jatuh langsung terlepas dan langsung mati untuk LCD nya, makanya langsung saya ganti LCD nya, ternyata hidup. Ya udah, bermasalah cuman di LCD. Nah di sini untuk tombol volumenya saya pasang karena dia jatuh, jadi saya coba pasang. Dan untuk pemasangan ini dia agak keras, tapi kita pelan-pelan aja guys ya, kita raba-raba aja guys, nggak usah terlalu tekan soalnya takut LCD nya pecah. Karena LCD yang udah gantian tuh pastinya agak tipis ya guys ya, dibandingkan yang ori tuh. Bagusannya ori, kalau ori itu tebal tapi dia kuat. Kalau yang udah gantian kemungkinan ada yang merek yang lebih bagus sih, merek AMOLED itu guys. Itu sih standarnya seperti apa ya, seperti ori lah. Nah di sini saya coba tekan-tekan ya guys ya, supaya dia presisi, dan pokoknya harus pas. Nah saya agak keras, kita tekan lagi. Nah di sini belum pas, sudah pas. Yang belum pas saya tekan kembali. Nah di sini udah mungkin aman ya guys ya. Nah untuk tempat SIM cardnya jangan lupa kita pasang, dan kita coba nyalakan dulu HP-nya. Takutnya sudah di lem, sudah rapat lemnya, ternyata LCD-nya malah nggak bisa disentuh. Itu ada aja ya guys ya, kalau LCD-nya beli dari online. Nah di sini yang di bawah kemungkinan kurang lem, jadi saya coba tambahkan setitik ya guys ya, soalnya takut ada cahaya yang keluar. Karena bagian bawah itu riskan juga guys, takut kena air itu dia langsung mati ya guys ya. Nah di sini udah keluar ya guys ya logo Vivo nya. Nah coba saya cek. Nah kita geser aja untuk lemnya supaya dia rapat ya guys ya. Nah di sini sudah muncul ya guys ya, udah masuk ke menu juga, cuman polanya atau kata sandinya saya nggak tahu ya guys ya. Nah di sini saya geser tuh, telepon ini sudah ya gitulah pokoknya. Nah coba langsung saya matiin aja, dia tinggal pencairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.